Daun pohon sidir atau daun bidara. Kalau di Indonesia seperti apa ya Ustaz? Itu disebut di Indonesia dengan apel India. Ya. Saya kebetulan sangat hobi dengan tanam-tanaman, buah-buahan atau pohon-pohonan. Makanya di depan rumah saya cukup banyak saya taruh itu. Di antaranya ada pohon sidir. Jadi saya dapatkan dari beberapa teman kita memang yang bergerak di tanaman itu dikenal dengan pohon apel India. Memang buahnya sangat manis seperti apel warna hijau. Daunnya itu batangnya agak tipis, ya kadang-kadang lebih ada juga yang tebal tapi tidak terlalu besar diameternya. Itu daunnya sangat banyak dan daunnya disunnahkan untuk dipakai mengobati orang yang sedang kerasukan jin, kena sihir, ya ruqyah. Makanya saya sarankan di depan rumah Anda tanam pohon itu. Daunnya juga dianjurkan untuk dipakai memandikan atau mewangikan jenazah yang sedang dimandikan. Nah, jadi daunnya sangat bagus. Kalau Anda kerasukan jin, kena sihir, itu dipakai mandi. Ya, dipakai mandi, airnya dicelupkan, kemudian dimandikan atau disiramkan di halaman rumah atau di dalam rumah bila memang ada sihir sekitar rumah itu. Bagaimana pola tidur Nabi SAW? Tidur jam berapa dan bangun jam berapa? Masya Allah. Ya. Jadi disebutkan, pertanyaan yang bagus ya, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW melarang begadang. Dan tradisi Nabi SAW biasanya setelah Isya beliau tidur langsung bersama dengan para sahabat, kecuali bila ada masalah-masalah yang harus dibicarakan dengan sahabatnya. Seperti kasus peperangan, ya kasus memecahkan masalah-masalah kaum muslimin, itu baru beliau begadang. Kalau tidak maka beliau tidur. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seringkali memukul orang-orang yang begadang tanpa ada kegiatan pasti. Ya beliau sambil berkata, apakah kalian sekarang membuka mata kalian sehingga akhirnya kalian tidur di waktu subuh, gitu kan? Jadi Umar bin Khattab malah memarahi mereka. Dan buku-buku hadis kita menyebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, di semua kutubus sittah itu 6 buku hadis mengatakan ada bab nahi anis samar, dilarang begadang ya kalau tidak ada keperluan. Dan Nabi SAW sekali lagi tidur di waktu itu. Kemudian kalau Nabi SAW bangun, itu beliau bangun biasanya ya sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran tadi, nisfahu aw yunqus minhu qalila. Kata ulama tafsir, pertengahan malam atau lebih kurang dari itu. Jadi Nabi SAW seringkali atau hampir setiap tradisi beliau itu sholat di seperdua malam. Seperdua malam atau bahkan kurang dari itu sedikit. Maksudnya kalau seperdua malam sekarang kurang lebih jam 1 malam, jam 2 malam, ya jam 1 atau jam 2 malam, jam 1 malam lah, ya seperdua malam itu kurang lebih jam 12 sampai jam 2 malam itu seperdua malam, biasanya begitu. Kalau sudah masuk jam 2 sampai subuh itu sepertiga malam, ya yang Allah SWT turun. Allah SWT menyuruh Nabi SAW untuk bangun di seperdua malam atau lebih kurang dari itu, jadi kurang dari jam 12 malam gitu. Ya, jadi Nabi SAW selalu mengerjakan itu. Jika bayi yang baru lahir lalu ia wafat ketika dilahirkan, apakah bayi itu wajib diakikahkan? Ini khilaf di antara ulama, tapi yang rajih adalah diakikahkan saja. Enggak ada masalah. Nah itu. Walaupun dia meninggal. Gitu kan? Bolehkah berkumur dalam berwudu sementara puasa? Karena ada yang bilang makruh. Boleh saja. Enggak ada masalah. Yang penting jangan ketelan. Enggak ada masalah. Dosakah menunda-nunda sholat? Ya. Anda jelas sekali ayatnya dalam surah Ma'un. A'udzu minasyaitonir rajim. Wailun lil musallin. Terus alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaanlah, kebinasaan bagi orang yang salat. Kok orang salat dapat kecelakaan? Allah jelasin, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari salatnya. Kata ulama tafsir adalah orang-orang yang sengaja nunda-nunda waktu salat. Sampai keluar waktunya, duhur sampai menjelang sudah azan asar baru mau sholat duhur. Ini sahun, diancam oleh Allah SWT. Kalau meninggalkan dosa sekaligus itu lebih besar lagi dosanya. Jadi memang tidak. Apa bedanya zikir dengan doa? Dan ini alhamdulillah pertanyaan terakhir. Ya. Kalau kita itlakkan zikir, maka semua yang mengingat Allah masuk di dalamnya. Sholat, puasa, haji, zakat, ya berdoa, takziah, ziarah kubur, bakti sama orang tua, semua itu adalah zikrullah. Semua adalah zikrullah. Jadi salah kalau ada orang menafsirkan zikir itu hanya mengucapkan tasbih dengan lisan atau tahmid atau takbir atau tahlil. Kan gitu. Cuma alhamdulillah, subhanallah, Allah akbar dan la ilaha illallah, itu keliru. Itu salah satu substansialnya, substansial zikir. Tapi zikir itu lebih umum. Semua yang mengingat Allah, semua ibadah itu masuk dalam zikrullah.
Tapi lebih khusus kalau dibahas itu masuk kepada kalimat-kalimat diucapkan dengan lisan. Jadi doa bagian daripada komponen zikir yang secara umum.